adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Eli berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sekarang hari ini, mari kita siapkan hati adik-adik dan siapkan pula Alkitab untuk sekolah minggu kita pada pagi ini. Sebelumnya, mari kita awali sekolah minggu kita dengan mempersiapkan hati kita melalui pujian Bapakku yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walau sedetik pun. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa untuk setiap kami. Tak pernah dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Nah adik-adik, mari kita saat ini memohon pertolongan Tuhan untuk sekolah minggu kita pada hari ini, sehingga berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua, dapat kita terima dan kita rasakan. Mari kita berdoa, tunduk kepala, dan lipat tangan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhanku Yesus untuk pagi ini Engkau sudah mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk tetap menyertai ibadah kami pada hari ini
dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan kami boleh menerima berkat yang sudah Engkau siapkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhanku Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kalian mau tanya. Minggu kemarin itu kita kan masih membahas tentang 12 murid Yesus. Nah, minggu kemarin itu sudah keberapa murid Yesus yang sudah kita pelajari? Baik, sudah murid Yesus yang ke-10. Pagi ini kita mau belajar murid yang ke-11, yaitu Simon orang Zelot. Simon orang Zelot. Baik, sebelum kita belajar dari Simon orang Zelot, Kak Eli mengajak adik-adik untuk menyanyi, bersukacita, semangat, pakai gerakan. Ada 3 lagu berturut-turut. Kak Eli mau mengajak adik-adik menyanyi ya. Lagu yang pertama yaitu berjudul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Baik, betapa senangnya kita menjadi anak Tuhan yang selalu dikasih oleh Tuhan Yesus. Lagu yang kedua, Kak Eli berharap adik-adik mau menyanyi dengan mengikuti video lagu ini. Karena lagu yang kedua akan dibawakan oleh Jana Ailera yang berjudul Love. Sedangkan lagu yang ketiga, Kak Eli mau mengajak adik-adik untuk belajar menghafal ke-12 murid Yesus dengan pujian tentunya yang berjudul 12 murid Yesus ya. Mari kita mulai menyanyi.
Tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, Kak Eli berharap dengan pujian lagu yang terakhir tadi, adik-adik mulai menghafal 12 murid Yesus. Sekarang tiba saatnya kita mau belajar dari Simon orang Zelot yang akan disampaikan oleh Kak Evin melalui firman Tuhan pada pagi ini. Kita siapkan hati kita dulu dengan menyanyi pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik terkasih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami kembali bisa beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh beserta dengan kami, menolong kami bisa mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya bisa fokus dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami telah berdoa. Amin. Tentang apa sih cerita firman Tuhan hari ini? Yuk kita dengerin sama-sama. Dengerin firman Tuhan, cek. Sudah siapin Alkitab? Udah duduk dengan nyaman dan siap fokus? Udah sikat gigi? Nggak nyambung deh. Oke, kita siap dengerin firman Tuhan. Simon orang Zelot, cek. Jadi, kamu bisa menemukan nama Simon, orang Zelot, di Matius 10 ayat 4, Markus 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 15. 3 perikop itu mencatat Simon orang Zelot sebagai salah satu dari 12 murid Yesus. Lalu namanya muncul lagi di Kisah Rasul 1 ayat 13 saat Yesus sudah terangkat ke surga. Ternyata dia murid yang setia loh. Hai semuanya. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman bersama-sama. Aku akan menemani kalian juga loh. Betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai Simon orang Zelot. Orang Zelot? Apa itu orang Zelot? Yuk kita dengerin sama-sama ceritanya. Orang Zelot juga dikenal sebagai orang Kanaan atau kaum Zelot. Orang Zelot ini tinggal di Galilea, dan Simon adalah salah satu di antaranya. Kenapa disebut Simon orang Zelot? Ini untuk membedakan dengan Simon lain yang berada di antara 12 murid Yesus. Kita sudah belajar sebelumnya mengenai Simon Petrus. Kali ini kita akan belajar mengenai Simon orang Zelot. Nah, mereka ini berasal dari bangsa Yahudi, dan mereka itu sangat bangga dengan diri mereka sebagai orang Zelot. Tapi mereka sangat benci dengan bangsa Romawi, dan kebencian itulah yang menghancurkan kota Yerusalem.
Pada catatan di masa lampau yang ditulis oleh Josephus, orang Zelot dicatat bersifat gegabah, namun mereka juga tekun dalam berbuat kebaikan. Tidak banyak informasi yang diketahui mengenai Simon orang Zelot, karena tidak banyak yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi, jika melihat latar belakang orang Zelot, dapat dipahami bahwa Simon pun dahulunya adalah orang yang merasa dirinya itu paling baik di antara yang lainnya. Dan dia sangat menjunjung tinggi hukum Taurat dan membenci mereka yang berhubungan dengan bangsa Romawi. Tapi akhirnya, Simon justru muncul sebagai orang yang penuh dengan iman. Dia melepaskan seluruh rasa bencinya demi iman kepada Yesus Kristus. Dan kasih yang Simon bagikan kepada sesama murid, yaitu kepada Matius yang merupakan seorang pemungut cukai. Simon orang Zelot sudah berubah menjadi orang yang percaya bahwa Allah menghendaki pelayanan yang sepenuh hati, sehingga dia tidak lagi mau membenci ataupun membunuh sesamanya. Simon orang Zelot akhirnya mati sebagai seorang martir, yaitu orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Bahkan, dia dikenal dengan simbol ikan berbaring di atas Alkitab, yang melambangkan bahwa dia adalah seorang penjala ikan juga, yang akhirnya menjadi seorang penjala manusia. Wow, itu benar-benar cerita yang sangat menarik. Wah, senang sekali kalau kamu menyukainya. Kevin harap kita semua pun bisa juga menikmati ceritanya dan melakukan apa yang juga Simon lakukan, yaitu mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi semua orang. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Belajar dari Simon orang Zelot, cek. Kita bisa belajar mengasihi sesama kita. Mari kita coba. Berbagi makanan dengan papa mama dan adik atau kakak. Bergantian menggunakan televisi atau handphone untuk bermain. Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Sebelum menutup firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengarkan. Kami bersyukur untuk Simon orang Zelot yang boleh sama-sama kami dengarkan, dan kiranya ini mengingatkan kami sebagai murid-murid Kristus yang juga boleh setia sampai akhir hidup kami untuk mengikut Tuhan Yesus. Tolong pakai kami dalam hidup kami sehari-hari bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan setiap syukur dan doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa lagi. Baik adik-adik, Kak Evin sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah selesai. Tapi Kak Eli percaya Roh Kudus tetap terus bekerja di dalam hati kita untuk mengingatkan kita agar supaya bertekad menjadi seperti Simon orang Zelot yang tetap setia, tetap tekun, beribadah dan beriman kepada Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita tundukkan kepala, bersyukur dan berdoa untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi ini ya. Terima kasih Tuhanku Yesus, Engkau sudah dan menyertai kami dari awal sampai akhirnya pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Berikan kepada kami hati yang bertekad untuk menjadi murid-Mu yang setia dan taat, sehingga tetap nama-Mu dimuliakan dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhanku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Kak Eli mau menyampaikan bahwa ada beberapa adik-adik yang sudah mulai menghadapi PTS, dan adik-adik yang kelas 6 sudah mulai menghadapi ujian-ujian ya. Tetap belajar dan baik dengan tekun dan tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk aktivitas belajar adik, sehingga pada saat mengerjakan soal Tuhan akan menolong dan membantu adik-adik menjawabnya dengan baik. Jangan lupa untuk mengirimkan aktivitas adik-adik ke grup masing-masing kelas ya.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Tetap semangat dan tetap setia serta menjaga kesehatan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. I've got the love of Jesus.